Aspek lingkungan industri. Pertama yaitu ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah masuk ke pasar sehingga persaingan dalam menjual produk itu lebih ketat. Yang kedua yaitu ancaman produk sejenis. Persaingan dalam industri sangatlah mempengaruhi kebijakan dan kinerja suatu perusahaan. Setelah mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang telah direncanakan untuk mendirikan bisnis ini, telah diamati bahwa sudah ada bisnis dengan produk yang sama di dekat wilayah bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti. Tidak ada rencana mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan dijualnya. Yang keempat yaitu kekuatan tawar pembeli. Konsumen bersaing dengan industri bisnis dengan cara memaksa harga turun, tawar-menawar untuk mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing satu sama lain. Yang kelima yaitu kekuatan tawar pemasok. Pemasok yang digunakan oleh usaha bisnis harus mempunyai sumber yang kuat dan tidak terputus rantai pemasokannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Faktor internal yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu lokasinya strategis, tempatnya yang luas dan ruangannya yang besar, parkiran luas, produk lengkap, harga terjangkau, pelayanan yang baik. Kelemahannya yaitu tempatnya yang kurang bersih, karena di sini namanya toko bangunan pasti akan adanya tumpahan-tumpahan pasir ataupun semen. Yaitu ada faktor eksternal, yaitu ada peluang, strategi SO dan strategi WO. Peluang atau opportunity, banyaknya masyarakat yang sedang membangun rumah pada sekitaran tempat ia membuka toko bangunan ini. Setelah itu belum terlalu banyak toko bangunan di sekitaran wilayah tempat bukanya toko bangunan Berkah Ramadan ini. Dan perkembangan teknologi. Strategi SO-nya yaitu menjaga komunikasi dengan pelanggan, melayani pemesanan melalui face to face. Yang strategi WO-nya yaitu menambah SDM agar pelayanannya terus berjalan dengan baik. Terus ancamannya atau threat, banyaknya pesaing di satu wilayah kabupaten atau kecamatan tersebut. Strategi ST-nya yaitu menambah SDM untuk membuka di pagi hari. Selanjutnya yaitu strategi WT-nya menambah layanan online, seperti menjual melalui media sosial seperti bisa melalui WA dan Instagram. Setelah itu strategi WT selanjutnya yaitu aktif mempromosikan di sosial media seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. B. Aspek pasar. Yang pertama yaitu analisis pasar. Pada usaha toko bangunan Berkah Ramadan ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat di sekitaran toko ini, apalagi masyarakat yang berada di sekitaran kawasan toko. Di samping itu, persaingan bisnis toko bangunan ini sangatlah ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Yang kedua yaitu market share. Awal pendiriannya, toko ini hanyalah dengan beberapa bahan bangunan saja. Namun, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama ini juga, maka di-upgrade-lah beraneka ragam macam bahan bangunan seperti kayu, paku, cat, dan lain-lainnya. Berikutnya kita masuk pada produk life cycle atau PLC. Yang pertama introduction, yaitu memperkenalkan suatu produk ke pasaran. Yang kedua yaitu growth, maturity, dan decline. Produk life cycle pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami terdampak pada COVID-19, berdampak pada pelaku usaha bisnis ini, yaitu
bisnis ini mengalami penurunan pendapatan, yang dimana penurunan pendapatan ini tidak signifikan pada pembelian masyarakat, dan tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Yang keempat yaitu bentuk pasar produsen dan pasar konsumen, yaitu ada pasar produsen dan pasar konsumen. Masuk pada aspek pemasaran. Yang pertama itu segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Segmenting atau dasar-dasar segmenting yaitu geografi. Geografi di sini yaitu daerah pemukiman warga agar mudah diakses dan dikunjungi oleh para pembelinya atau konsumen. Yang kedua yaitu demografi, dapat dibeli oleh semua kalangan dan bukan hanya produk khusus. Semuanya beragam di sana seperti cat, kayu, paku, seng, keramik dan lain-lainnya. Yang kedua itu targeting. Toko bangunan berkah Ramadan ini memiliki pasar sasaran yaitu spesialis pasar yang mana memusatkan pada upaya melayani berbagai kebutuhan pelanggannya. Target ini berupa semua cakupan umur, mulai dari yang muda sampai yang tua. Karena di sini targetnya itu tidak dikhususkan pada usia. Selanjutnya positioning. Awalnya toko berkah Ramadan ini hanya memiliki mobil pick up yang digunakan untuk mengantar bahan bangunan, yang mana awalnya bahan bangunan itu awalnya hanyalah pasir. Marketing mix. Yang pertama, yang A yaitu produk yang ditawarkan pada toko bangunan berkah Ramadan ini adalah bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membangun rumah ataupun gedung lainnya. Price, harga produk penjualan pada toko bangunan berkah Ramadan ini disesuaikan dengan harga pemasok dan ditambah dengan keuntungan yang ditetapkan oleh toko. Place atau tempat berlokasi di wilayah yang padat penduduk di daerah Sungai Pandahan, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Promosi yang digunakan berupa pemasangan spanduk di depan toko berkah Ramadan. Kemudian dilakukan juga dengan promosi di media sosial maupun yaitu berupa Instagram, Facebook, WA. Tetapi masih kurang aktif. Promosi juga dilakukan dari mulut ke mulut, walaupun promosi ini jarang digunakannya. Selanjutnya masuk pada aspek aspek teknologi studi kelayakan bisnis, penentuan strategi produk dan perencanaan produk. Agar produk kita bisa memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelumnya memasarkan produk ke pasar umumnya, lebih dahulu kita melakukan aktivitas penelitian pasar dan pemasaran. Contohnya pada saat mau lebaran, masyarakat mayoritas akan mengganti cat rumah mereka. Maka toko akan menyediakan berbagai macam warna cat dan merek cat, mulai dari yang harga yang terendah dan sampai harga yang tertinggi, dengan tentunya sesuai dengan kualitas dari barang tersebut. Yang kedua yaitu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Yang A yaitu kapasitas produksi, barang yang dikelola sesuai dengan daya beli masyarakat. Yang B, lokasi bisnis dan layout. Lokasi bisnisnya terdapat di Sungai Pandahan, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Layoutnya, tata letaknya yaitu di toko bangunan berkah Ramadan ini terdapat meja kasir dan rak penataan barang, dan ada juga gudang-gudang untuk menaruh seperti semen, pasir, batu bata, triplek dan lain-lainnya. F. Aspek keuangan. 1. Laporan kebutuhan dana. Untuk aktiva tetap atau investasi awal, rincian kebutuhannya yaitu 1. Untuk peralatan sejumlah 15 juta, 2. Perlengkapan sejumlah 35 juta. Jadi jumlah aktiva tetapnya yaitu 50 juta. Kedua, modal kerja atau aktiva lancar. Rincian kebutuhan dananya. Untuk semen 5 juta, cat 1 juta, thinner 500.000, triplek 1.500.000, paku 500.000, besi beton 2 juta,
keramik 3 juta, pipa PVC 2 juta, kayu 2.500.000, selang 1 juta, keran 800.000, pasir 3 juta, batu bata 2.500.000, alat listrik 2 juta, asbes 1 juta, pintu 1.500.000, jendela 1.500.000, slot 500.000, engsel 500.000, sikutan 500.000, baut sekrup 500.000, alat tukang 900.000, seng 2.500.000, kawat 500.000, plamir 500.000, lem 1 juta, mesin pompa 4 juta, bor 4 juta, batako 2 juta. Jumlah aktif lancarnya yaitu 48.700.000. 2. Pendapatan. Jadi untuk pendapatan di toko bangunan berkah Ramadan selama 12 bulan atau 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu 20 juta selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi jumlah pendapatan di toko bangunan berkah Ramadan yaitu 240 juta selama 1 tahun. 3. Biaya. Untuk biaya bahan baku di toko bangunan berkah Ramadan yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember atau selama 12 bulan atau untuk 1 tahun yaitu 7 juta. Jadi jumlah bahan baku selama 1 tahun pada toko bangunan berkah Ramadan yaitu 84 juta. 3. Biaya tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang mengambil barang pada toko bangunan berkah Ramadan yaitu jumlah personilnya 1 orang, gaji pokoknya 3 juta, total per bulannya 3 juta dan total per tahunnya 36 juta. Untuk tenaga kerja yang memuat barang, jumlah personilnya 2 orang, gaji pokoknya per bulan sama 3 juta, total per bulannya 6 juta, total per tahun yaitu 72 juta untuk berdua. Nah, 3. Tenaga kerja yang mengantar barang, personil 1, jumlah gaji pokok per bulan 3 juta, total per bulan 3 juta, total per tahun 36 juta. Cadangan, jumlah personilnya 2 orang, gaji pokok per bulan 3 juta, total per bulan 6 juta, dan total per tahunnya 72 juta. Jadi total biaya untuk biaya tenaga kerja adalah 216 juta. 4. Biaya penyusutan atau biaya tetap. Jenis untuk peralatan, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 1.500.000. Jenis perlengkapan, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahunnya 2 juta. Jadi total akumulasi penyusutan pada biaya penyusutan atau biaya tetap yaitu 3.500.000. 5. Proyeksi rugi laba per tahun. Pendapatannya yaitu 4.875 juta rupiah. Harga pokok penjualan atau HPP. Biaya bahan baku jumlahnya 84 juta. Biaya tenaga kerja 252 juta. Biaya penyusutan 3.500.000. Jumlah HPP 339.500.000. Laba kotor 4.535 juta. Biaya operasional, biaya listrik 500.000, biaya pulsa 125.000. Jumlah biaya operasional yaitu 625.000. Laba operasi bersih 4.534.875.000. Biaya bunga 0 rupiah. Laba sebelum pajak 4.534.875.000. Pajak 200.000. Laba setelah pajak atau EAT yaitu 4.534.975.000. 6. Penilaian investasi. Untuk metode payback periode, investasi awal nilai investasinya yaitu 4.875 juta. Tahun pertama profitsnya yaitu 4.535 juta 25.000 rupiah. Sisanya yaitu 339 juta 975.000. Tahun kedua 4.535 juta 25.000. Sisanya yaitu minus 113 juta 50.000.